Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita diberikan gelar hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah pengkhianatan baik dalam pertemanan, perbisnisan maupun perkawinan, dijauhkan karena yang namanya pengkhianatan itu ujung-ujungnya adalah kehancuran. Ya, efeknya tidak bagus. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari makar yang tersembunyi. Ya. Dan kadang Allah menyingkirkan orang-orang yang mempunyai makar yang tersembunyi dengan jalannya. Bisa dengan jalan berdoa, bisa dengan pusaka. Itu belum pernah kan? Nah ini yang saya suka pikirkan. Kadang orang berpikir begini, punya pusaka ini kok keluarganya bubar. Bukan masalah itu. Allah mengetahui umpamanya mas. Si Khodam ini udah sih sama jenengan, ternyata si itu bermain di belakang, ya ditunjukkan akhirnya. Oh gitu. Karena bahasanya orang bilang leluhurnya orang terima gitu loh mas, karena nanti kamu dicarikan yang lebih bagus itu. Nah sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan gestar saya, yaitu Mas Yudi sing kecenya yang tumpeh-tumpeh ya. Nah sekarang Mas Yudi mau bawa apa? Mau babar keris apa? Pusakanya Mas Yudi apa yang mau dibabar? Coba silakan. Aku sebel mas, jujur aja. Sebelnya kenapa? Lagi makan langsung on. Apa kata dunia coba nanti? Masih makan. Tahunya itu masih di mulut. Udah di on, coba bayang pun. Gak habis pikir saya. Ya namanya nanti diedit loh yang itu. Enggak ada. Saya itu sahabat Pusaka Jawa, saya itu kaptek. Makanya kalau sahabat Pusaka Jawa lihat video saya, nothing spesial, tidak ada yang spesial. Ya begitu. Matiin layarnya, pencet gitu, nggak diedit-edit lagi. Ruwet lah. Ya kecuali nanti kalau saya sudah punya tim, saya sudah gaji orang, beda lagi. Nanti ini acinya masih nyunjel. Acinya masih ganjel ya, diedit di video biar acinya copot gitu kan. Silakan Mas Yudi, apa yang mau dibabar Mas Yudi? Ya Allah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Pusaka Jawa, ya kali ini saya main-main ke sini ya. Ketemu lagi sama Mas Oo yang lama udah nggak pernah ketemu. Siap, beberapa lama ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di berarti kita punya chemistry ya Mas. Betul. Punya. Kadang kan sahabat Pusaka Jawa kadang kangen Mas Yudi, collab dengan Mas Yudi lagi dong. Gagah orang tapi dikangen nih. Neki, soalnya lihat iya tukaran bae, collab kita tukaran bae. Bocah ki enak. Kalau ketemu di jalannya juga tukaran kok, ampun enggak. Tapi asik. Artinya kalau kita kan kayak gini kan nggak ada dusta di antara kita. Daripada yang nanti ngomong baik-baik depan munduk-munduk kayak gini, di belakangnya ngomongnya jejak-jejak kayak gitu. Mendingan ngomong apa adanya. Kita lebih fair kayak gini lah daripada yang di belakang ternyata ya seperti yang tadi doa yang di awal itu. Ya doa di awal itu kan ada yang namanya pengkhianat juga ya, di depan kayak gini nanti di belakangnya wah bagaimana ya caranya bisa menghabisi istrinya Mas Oo. Ngeri kali abangku yang satu ini. Adiknya Mas Oo gitu. Itu yang lebih bahaya kayak gitu kan. Jadi mendingan kita enak-enakan aja gitu. Oke, yang akan dibabar apa Mas? Oke, Mas Oo, saya kali ini
ini sebenarnya pusaka ini umum sih ya. Pusaka ini umum, banyak lah kayaknya udah banyak di ini. Cuman saya juga ini saya udah berapa kali ya punya ini. Berarti ada 3 kali. Udah. Berarti stoknya ada 3. Enggak, yang 2 itu udah lepas. Oke, berarti tinggal 2 ini ya. Enggak, yang 2 itu udah lepas, tinggal 1. Oh, ini tinggal 1. Ini udah lama. Ini berarti kurang lebih setahunan lah, Mas. Setahun, oke. 1 tahun. Mungkin bisa lebih sih ya. 1 tahun atau lebih. Dari lokal sini apa dari luar? Dari daerah ya kurang lebih masih Brebes inilah ya, daerah-daerah sini. Cuman dapat dari seorang ini ya, kolektor juga, dia suka. Siapa tuh, Mas? Kenal nggak saya? Kenal. Kayaknya kenal deh. Siapa sih? Yang ada di daerah wilayah Brebes. Tapi bukan. Pak Jarot. Bukan. Ada deh, nanti off the record di belakang aja. Pak Jarot di sini meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kemarin udah kurang lebih 1,5 bulanan lah ya. 1,5 bulan. Ya kita juga telat informasinya ya. Kami di sini juga turut berduka cita ya, Pak Jarot. Apa istri kesayangannya, istri kesayangan. Iya, cuma 1 istri kesayangan. Iya, maksudnya dia merasa kehilangan banget lah. Saya tahu waktu memang pada saat hari hanya kita memang nggak ke sana, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin karena lagi duka cita jadi nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran. Terus nggak, saya tahunya itu setelah beberapa hari, 1 minggu kalau nggak salah, 1 atau 5 hari ya. Itu diinformasikan sama teman, salah satu teman, bahwa istrinya Bang Jarot meninggal. Yuk kapan yuk ke sana ya. Akhirnya saya mewakili teman-teman paguyuban ya, mewakili teman-teman paguyuban yang ada di Tegal, Brebes dan sekitarnya ke sana. Terus mengucapkan turut berbela-sungkawa. Semoga kan bisa husnul khotimah lah ya. Amin. Memang beliau orang baik sih. Saya tahu istrinya beliau orang baik. Wong yang taksiyah juga pada saat itu kan tahlilan saya ngelihat banyak banget. Padahal hari keberapa itu, tapi masih banyak yang mendoakan. Yes, alhamdulillah, mudah-mudahan di sana di tempat yang lebih baik. Soalnya di sini kan sakit ya, beliau sakit soalnya. Siapa istrinya? Istrinya sakit, jadi udah lama sakitnya. Mungkin di sana udah disembuhkan lah. Iya. Oke, sekarang kita lihat pusakanya apa dapurnya ini. Baik, Mas Ook, ini mohon izin teman-teman sekalian. Ini saya. Bilanya gagal. Oh, tanggulnya tahu ya. Pak. Ya, saya kalau dilihat dari dapurnya sih, kalau nggak salah ya, ini dapurnya dapur Parungsari. Cuman saya agak ragu ini di tangguhnya, karena ada yang bilang ini tangguh ini. Itu saya memang agak kurang peka masalah tangguh, karena mempelajari. Saya lama udah nggak pernah mainan ini ya, jadinya apa ya kira-kira tangguh mana ya, paling perkiraan sekitar ini, tapi untuk pastinya mau tak jawab sekarang apa nggak usah nanti ya, mau nggak aja kalau dirunut aja ya, dirunut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilah pusakanya tadi bilang apa, Parungsari ya, sekarang kita lihat Ciro lupat manem kayak bahasa kayak gitu. Sanse uliu cipa ciu is all sesan 13 Ken luk 13, kemudian memakai sokokan rangkap, kemudian memakai tikel alis, memakai kembang kacang, ada jalen, kemudian ini harus 2 kalau Parungsari 2 ya, lambe gajahnya 2 kan bukan 1 kemudian memakai serawean dan memakai greneng, ini dapur Parungsari. Kemudian kita lihat pucukan bilanya ini bukan nyujen ya, ikutnya ngudup gambir, makanya ini terlihat gagah. Ya. Kemudian ini sebenarnya kenapa ini tidak dibikin nyujen, menyesuaikan yang di sini. Kalau di atas itu enggak, menyesuaikan di sini kan agak gede, Mas. Ini kalau kita lihat dari garapnya ini tangguh Pajang. Pajang dengan Mataram Senopaten beda. Pajang terlihat Pajang Pajang ya, habis Pajang baru Mataram. Pajang Majapahit sih ya, itu ya, Majapahit, Demak. Pajang kan Sultan Hadiwijoyo. Hadiwijoyo anjir. Ya kan, nah punya anak angkat
Panembahan, Senopati Sutawijaya itu. Ya kan, yang bentrok sendiri sih akhirnya berdirilah Mataram Islam yang sekarang. Kemudian kita lihat pamor nih Mas. Habis. Ini kalau kita lihat ikutnya pamornya Pulau Tirto Mas. Iya, kalau sekarang Pulau Tirto. Iya, ya. Karena ini ibaratnya Nusa. Nusa itu pulau. Ini yang hitam-hitam lautan. Ya kan? Nah, ini pulau-pulau yang di antara Itu Sumatera tuh. Sebelah sana. Oh iya, ini Batak mana? saya nggak mau Sumatera lagi lah. Saya nggak mau Pulau Sumatera lagi lah. Trauma 2 kali. Oh, Sumatera semua berarti. Pusing. Maluku. Maluku di sini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau pamor Pulau Tirto tergolong pamor yang banyak disukai oleh orang. Ya, kenapa banyak disukai oleh orang? Karena pamor Pulau Tirto itu lebih ke arah kerezekian. Siapa sih yang nggak mau rezekinya banyak? Ya kan, dengan rezekinya banyak kita bisa beramal soleh. Dengan rezekinya banyak kita bisa membahagiakan orang lewat rezeki kita. Walaupun membahagiakan orang tidak harus dengan materi, tapi setidaknya bisa membahagiakan orang lewat materi. Betul sekali. Seperti itu, ya. Dan pamor Pulau Tirto itu juga bawaannya adem, rezekinya rezeki adem, seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita lihat dari tikel alisnya, tikel alis landung, kemudian untuk kembang kacangnya ini adalah kembang kacang gelung wayang. Nah, yang punya Mas Yudi kemarin yang Kanda Basuki itu kembang kacangnya aslinya begini Mas, patah. Kan ada nyisa kecil dikit kan. Nah, ini aslinya begini kembang kacangnya tuh. Oh, ini riskan juga ya? Ini riskan kali di teng. Kalau saya sentimen tak, Mas Yudi. Ojo, kali ini saya nggak berani. Tak pencet kontok-kontok itu gel lagi, ya kan? Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo subitrontal, ya. Dan ini gonjonya gonjo keleng, ya, atau gonjo pengawak wojo, ya, tidak memakai pamor, ya. Gonjonya juga lawasan, Mas. Ini gonjonya lawasan. Gonjo. Iya. Asli emang lama. Maksudnya pernah diganti gonjonya? Kalau gonjo keleng begini kemungkinan besar bisa diganti, Mas, dulunya. Kemungkinan, tapi juga ada yang, tapi kita lihat dulu material gonjonya. Antara material gonjo dengan bilah dengan gonjo sama tidak besinya. Coba jenengan yang ngamatin sendiri. Beda kan? Oh iya, sedikit. Beda kan? Tapi ini juga sepuh lama. Karena begini, Mas. Karena begini, sahabat Pusaka Jawa, dulu pada era Sultan Agung, ini bisa saja ya. Ini keris tahu-tahu Pajang. Kemudian turun, dipegang pada era Sultan Agung. Pada era Sultan Agung, gonjo yang prajuritnya atau pendukungnya Sultan Agung dicopotin jadi gonjo keleng, buat mencirikan dia anak buah dia, karena pada tahun itu banyak pengkhianatan atau banyak pemberontak. Bisa saja seperti itu, atau bisa saja dulunya juga, tapi ini lama, bukan baru, bukan. Ini lama, gantian lama ini itu. Jadi bisa saja seperti itu. Nggak ada masalah berarti nggak ada, bagus, ini masih utuh ya. Ini menurut saya ini tangguhnya estimasi Pajang. Ciri-cirinya di bagian sini, di look awal sini besar, Mas, agak beribawani, bener nggak, Mas? Jangan punya buku di situ kan, saya ada buku yang tangguh Pajang sama kan tadi saya tapi nggak tahu tangguhnya mana. Saya punya tangguh Pajang di bawah di berangkas. Dan tangguh Pajang banyak yang mencari. Kenapa? Karena Pajang kalau tidak salah umur kerajaannya 75 tahun. Semakin umur kerajaan 75 tahun berarti kan produksi senjatanya sedikit. Jadi semakin limited edition. Nah, itu makanya dapur-dapur keris Pajang banyak yang mengincar. Makanya macam ngomong dari dol murah. Ngomong kayak kita senengan Mas Yudi ini aja loh Mas. Beliau itu orangnya jujur asli. Jadinya jarang. Nah, kita tapi kalau ada rezekinya memang ya nggak apa-apa sih, Mas. Jadi ini terus kemudian Pajang biasanya besinya agak ngeraksak, agak kasar. Coba diraba. Agak kasar. Ya kan? Agak garing dan kasar. Dan ini pamornya Pulau Tirto, bagus ya. Dulunya mungkin bisa saja ini berdaringan kebak ya.
Apa washuta? Bisa saja ini dulunya mungkin bisa washuta. Ya kan? Karatnya. Iya, nanti tinggal beli minyak aja 85.000 enggak. Boleh lah. Bayar tunai ya, jangan utang ya. Nah, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari Luke 13, besar harapan dari sang pemesan dan sang empu itu agar kita menjadi orang yang bijaksana. Luke 13 adalah Luke yang paling tinggi. Luke 13, kalau di atas Luke 13 ikutnya dapur Kalawijan atau Palawija. Ya, kemudian Palawija. iya. Ada yang bilang Kalawijan, ada yang bilang Palawija. Bukan palawija itu. Palawija ya tumbuh-tumbuhan itu kan. Seperti itu. Obat-obatan. Jadi ada yang bilang Kalawijan, ada yang bilang Palawija. Nah, kemudian kalau kita lihat dari nama Parung Sari, Parung adalah lembah. Lembah, bukit-bukit, bawahnya lembah yang dihiasi dengan tanaman-tanaman yang berwarna-warni yang wangi. Wow. Jadi makna filosofinya agar kita menjadi orang yang legowo dan juga mempunyai budi pekerti yang bagus. Ketika orang melihat kita itu, oh itu orang baik. Baik dari segi tampilan, baik dari segi ucapan, inner beauty-nya pun ada. Anjir, serut lah. Emang saya kayak gitu. Saya jadi malu. Jadi begitu dapur Parung Sari ya. Kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dapur Parung Sari dengan pamor Pulau Tirto, diharapkan orang itu mempunyai rezeki yang banyak, mencari rezekinya mudah, tapi juga orang itu terkenal menjadi orang yang dermawan, ya, dari sikap, perbuatan dan tampilan pun bagus. Seperti lembah. Kita di atas bukit lihat ke bawah dengan hamparan bunga-bunga yang berwarna-warni kan indah sekali. Pengen Melayu kalau nembang India. Ini gaya. Aku kan ngerti ya. Enggak, saya pernah itu. Jadi badai-badaian sama temen. Ya, karena saya diberi kanan koi. Ini asalnya ikan koi dari mana? Dari India. Dari Jepang, dari ini sekarang bukan. Ya benar dari India. Lo kok bisa? Iya, ini yang menemukan sakrukan. Koi ini gaya. Langsung saya dibandem ya. Lari. Ngertinya serius, ternyata canda. Jadi ini bagus Mas dapur. Ini boleh dikoleksi, boleh. Bagus. Karena dapur yang kenapa yang bilang bagus? Memang satu dari tangguhnya yang jarang, kemudian besinya pun utuh. Utuh. Jadi ini layak untuk koleksi. Terserah jangan kalau nanti butuh dijual nggak apa-apa. Cuman memang tapi bukan kulon ya? Apanya kulon? Ada yang menyampaikan Banten. Ya beda, Banten gede lagi. Makanya kemarin Banten gede lagi. Saya kadang-kadang keris Banten saya ada, tapi itu sih di Colongsi itu mantan. Oh, ya. Ada keris ini. Enggak, ini pajang. Saya ada ini barangnya ada, kalau dijajar sama. Wetan ini. Enggak, ini pajang. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Mas Yudi? Enggak lah. Kalau ini cukup ya. Cukup, Jadi yang penting baik kayak orangnya kayak gitu. Iya, bagus. Kayak orangnya kan yang punya. Tinggal beli minyaknya aja ini biar nggak karat. Oh iya, sama di poster. Ya, oke ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kerisnya Mas Yudi bagus-bagus. Ya. Mudah-mudahan Mas Yudi ketika nanti jangan bosen main ke saya di sini di studio Pusaka Jawa Official. Ngeri kali studio. Emprut lah ya gitu ya. Nggak keren-keren diitik ya kan. Studio. Ya terus jangan bosen Mas Yudi menambah koleksinya. Ya, biar nanti Mas Yudi juga yang gini, biasanya Mas Yudi kalau yang sudah bosen yang lama dilepas masuk baru kan gitu. Beda dengan saya, kalau saya kan ditampung karena saya memang kolektor. Seperti itu ya Mas Yudi ya. Ya saya sih kadang-kadang kayak gitu. Memang kalau misalkan ada yang ini ya udah agak lama kayak gitu, terus ada yang suka ya nggak semuanya tak tahan sih. Betul. Artinya memang kalau memang itu bisa ditukar yang lebih bagus pastinya. Jadi biar katakanlah nggak usah banyak-banyak tapi ya lumayan lah, iso nggak sawangan jadi ora bosen gitu. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam berucap, bercanda, kurang nyaman, saya minta maaf karena memang kita tidak settingan. Kita bercanda-bercanda saja.
Seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.